Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Beternak Ayam Broiler. Kali ini panen Pak, masih dalam rangka panen penjarangan ya. Jadi ayam-ayam ini disortir Pak. Nah disortir tuh dilihat. Nah itu kan ada sekat itu. Nah di sini juga ada sekat. Isi 18 per keranjang. Nanti dilihat timbangannya berapa yang sortiran ya, yang sortiran. Tuh, kan dibuang lagi sama BK saya itu karena jumbo. Harus disortir biar dapat untung yang lebih, Pak. Oke, berapa ini? 24,2 Pak. Isi 18 yang sortiran. Sementara ambil dulu Gong. Kemarin sudah penjarangan sekitar 500 ekor, hari ini mungkin 600 ekor ini. Rumus ternak ayam tetap itu Pak, pemanas dan pemberian obat, bangunin ayam tengah malam, terus sortir ketika panen. Kalau bisa dibuang yang bobotnya nggak mungkin naik lagi atau yang betina. Yang tinggalin nanti yang super-super aja lagi. $24. Kalau sampai nggak disortir, rugi. Kita kan bisa lihat ayam yang tubuhnya bagus, yang kira-kira bisa maknyus di hari panen nanti bisa 2,1, 2,2 ya kan. Kita bisa lihat. Jangan itu yang dipanen, makanya perlu disortir. Habis ini saya langsung panen lagi Pak ya. Satu pegang kamera berat nih Pak. Yang terakhir sudah 25. Nah itu yang panennya ini Pak. Ambil lihat. Nah tuh lagi ngisi. Oke kita balik ke ruang game saya Pak ya. Nah jadi itulah Pak ya. Saya tadi panen dan saya panen penjarangan. Kemarinnya itu saya panen 500 ekor. Terus hari ini saya panen 600 ekor, Pak. Jadi di sini saya akan menjelaskan pentingnya penyortiran sebelum panen raya besar tiba. Jadi panen itu ada dua bagi saya. Satu, panen yang dilakukan ketika ayam masih kecil. Ya, ayam masih ukuran 9 on dan sekilo. Itu saya utamakan panen namanya panen penjarangan, Pak. Jadi diutamakan ayam-ayam yang kira-kira nanti nggak akan bertumbuh lagi. Jadi walaupun dia makan banyak, walaupun dia bisa besar, dia tidak akan sebesar teman-temannya yang dalam kondisi yang lebih bagus atau kondisi prima. Jadi ayam-ayam seperti ini perlu dipanen lebih awal gitu loh, sebelum dia makan pakan lebih banyak, dan ini mempengaruhi FCR kita di dalam peternakan ayam broiler. Jadi yang dipanen ini bukan ayam-ayam bagus, bukan ayam-ayam super.
penjarangan itu ada dua bagi saya. Satu, buang ayam yang kira-kira kurang sehat. Yang kedua, buang ayam yang betina. Jadi nanti ketika panen raya atau panen besar, panen yang sesungguhnya, itu yang tinggal yang jantan-jantan, yang besar-besar. Nah, itu bisa menolong, memperbaiki FCR Anda gitu loh, Pak. Nah, jadi jangan salah kaprah masalah panen penjarangan ini, Pak. Ada orang panen penjarangan itu langsung sekat, langsung panen. Salah. Kalau caranya kayak gitu, otomatis ayam-ayam yang sehat dan super-super akan kebuang. Jadi, panen penjarangan itu harus disiapkan 1 atau 2 hari sebelum masa panen tiba. Misal Anda merencanakan panen penjarangan itu misalnya di usia 25. Anda harus siapkan dari usia 23 atau 24. Suruh ABK Anda sortir yang cacat, yang kira-kira kerdil, kurus, atau bisa juga kalau misalnya nggak ada yang cacat, bisa disortir yang betinanya. Keuntungannya apa? Ruang gerak ayam broiler lebih bebas, pakan yang dikonsumsi akan lebih efisien. Saya jamin itu. Dan amoniak pun pasti berkurang. Jadi ayam broiler ini, Pak, kalau ruangannya itu lebih besar, apalagi umurnya ini udah di atas 20 hari ya, dia menjadi lebih nyaman dan otomatis pertumbuhannya lebih cepat. Makanya banyak terjadi di kandang-kandang kalau misalnya panen yang ayamnya misalnya 2000 ekor nih. Dipanen tinggal 1000 ekor. 1000 ekor ini kalau Anda perhatikan pasti besarnya lebih cepat. Karena kenapa? Ayam tidak stres mendapatkan udara oksigen yang lebih bagus dan apa istilahnya nih? Kompetisi dalam mendapatkan makanan akan lebih sedikit. Jadi ayam broiler ini akan makan lebih nyaman, tidak berdesakan gitu loh, karena sudah dikurangi. Nah, jadi bagi Anda yang percaya masalah panen penjarangan ini tidak apa-apa, silakan. Anda pakai saja. Saya sudah pakai bertahun-tahun cara ini dan terbukti ini bisa meningkatkan penghasilan saya gitu loh, Pak. Bang, gimana kalau kandang kapasitasnya itu sebenarnya sudah pas secara ukuran dan populasinya? Misalnya udah pas 7 atau 8 ekor per meter persegi. Apakah saya masih pakai panen penjarangan? Kalau menurut saya, Anda tetap harus pakai panen penjarangan. Karena kenapa? Di dalam sekian ribu populasi, tidak mungkin dong ayam itu bagus semua. Atau ayam itu rata semua. Nggak mungkin, Pak. Pasti ada yang cacat, pasti ada yang sakit, pasti ada yang bobotnya kurang. Nah, ayam-ayam seperti inilah harus Anda panen lebih awal. Bahkan lebih parahnya lagi, kalau misalnya bibit baru masuk, itu bibit-bibit yang akhir-akhir itu akan disingkirkan. Banyak yang bilang tidak, yang kejam lah segala macam. Enggak, di dalam peternakan memang seperti itu. Karena kenapa? Disinilah letak keuntungan bisnis ini, Pak. FCR. Feed Conversion Ratio. Jadi intinya jumlah pakan yang jadi daging itu berapa? Makin banyak pakan yang menjadi daging, makin sedikit pakan yang dikonsumsi, maka peternak akan semakin untung. Makanya diperlukan panen penjarangan, cooling ya. Cooling itu istilahnya nyingkirin bibit yang jelek-jelek itu loh, Pak, buang gitu loh. Disortir, dibuang, atau banyak orang bisa dijual lagi untuk jadi mainan anak-anak itu loh yang dicat warna-warni itu. Nah, jadi itulah, Pak, suasana panen di tempat saya. Mudah-mudahan besok saya masih bisa videokan lagi dan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi atau WA langsung ke 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.